Pemirsa, 13 orang tersangka mafia tanah berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Bintan atas 3 laporan dugaan penipuan surat tanah. Yang mengejutkan, dari 13 tersangka, 2 diantaranya adalah seorang kepala desa dan 1 orang mantan kepala desa. Hingga sejumlah perangkat desa juga ikut diringkus oleh polisi. Satreskrim Polres Bintan menangkap 13 orang pelaku mafia tanah di Bintan. 2 diantaranya merupakan kepala desa Bintan Buyu berinisial SD dan IH, mantan Kades Bintan Buyu. Kedua oknum tersebut diduga aktor intelektual dalam pembuatan surat tanah palsu. Dengan modus membersihkan lahan warga serta menguasai hingga menerbit surat tanah baru di atas lahan milik warga. Pelaku juga mengelabui korban dengan cara seolah-olah membantu korban untuk menjualkan lahan. Namun secara diam-diam, para pelaku telah menguasai sebagian tanah warga dengan menerbitkan surat tanah baru dan dijual kembali seharga 4,5 miliar rupiah. Penangkapan belasan mafia tanah ini dibenarkan oleh Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono dan mengatakan selain mengamankan 2 oknum kades, polisi juga mengamankan sejumlah perangkat desa, masing-masing berinisial RJ, MI, dan tersangka lain AK, BI, JI, serta MD dan AD. Kategori untuk kegiatan pengungkapan kasus mafia tanah ini karena yang bersangkutan secara sendiri ataupun perorangan berusaha memiliki lahan yang bukan haknya, kepemilikan orang lain sebagai pelapor kita. Dan itu ada di 3 tempat, kurang lebih untuk di total lahan 35 hektar. Untuk 35 hektar di 3 tempat. Kemudian yang bersangkutan kita kenakan untuk ancaman pasal pemalsuan surat dan atau penipuan untuk KUH pidana 263 ayat 1 dan ayat 2 junto 55 dengan 378 junto 55, di mana ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara. Dalam melakukan aksinya, komplotan mafia tanah ini diawali dengan menguasai lahan, lalu menempati terlebih dahulu lahan milik warga, dan kemudian melakukan pembersihan lahan hingga terbitlah surat. Dalam kasus ini, oknum kades merupakan aktor utama dalam penerbitan surat palsu, serta pengesahan surat tanah palsu di 2 lokasi. Oknum kepala desa berinisial SD mengakui bahwa dirinya menerima uang senilai 18 juta rupiah dalam penerbitan surat tanah palsu, dan uang tersebut digunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Ada barang yang diterima sama Bapak bentuk pemberian. Maksudnya apa dengan menerima itu? Ini Pak, karena si pembuat surat itu hanya bilang ke saya, Pak, kalau surat saya sudah selesai nanti saya bantu Bapak. Nah itu kan. Oh, sudah, jadi bentuk bantuan. Iya. Yang Bapak terima berapa? 18 juta. 18 juta dipakai untuk? Saya pas waktu itu mau lebaran saya pakai. Kebutuhan lebaran sehari-hari. Kasus ini terungkap dari korban berinisial AR, pemilik lahan dengan luas lebih dari 30 hektar di Kampung Bukit Batu. Saat dirinya hendak meningkatkan status surat, namun tidak bisa dilakukan lantaran lahan seluas 14 hektar di dalam luasan lahannya telah terbit surat tanah atas nama orang lain. Hal senada juga dialami warga lainnya di Kampung Tiram yang memiliki luas 8.900 meter persegi. Selain mengamankan 13 pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dokumen yang dipalsukan oleh tersangka. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut karena berpotensi adanya tersangka baru. Atas perbuatan melanggar hukum, oknum kades dan para tersangka lain dijerat pasal 263 Jungto, pasal 55 KUHP, serta 378 Jungto pasal 55 dengan ancaman maksimal 6 tahun kurungan penjara. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.